Katanya orang Malaysia itu makan tapi tidak bayar. Orang Malaysia mau memboikot pagi sore. Halo semuanya, selamat tengah hari. Aku lagi berada di depan nasi Padang lagi. Ini namanya nasi Padang Simpang Tete. Sebenarnya tadi mau ke nasi Padang sederhana, tapi tutup bersama email. Sekalian aku mau sedikit kayak memberikan pandangan ya tentang kisruh yang terjadi beberapa hari ini di TikTok, Instagram dengan di tweets pasal orang Malaysia yang dikatakan katanya tidak bayar ketika dia makan nasi Padang di nasi Padang pagi sore di kawasan PIK Jakarta ya. Pilihan daging, ayam, menu tambahan ada jengkol, masakan Padang di seluruh Indonesia ada. Yang bulat-bulat. Bukan yang bulat-bulat ini loh. Isinya apa? Oh ya, mau tambusu aku. Dibungkus ya. Dibungkus? Iya. Nasi Padang itu adalah makanan pemersatu bangsa ya. Kalau di Malaysia tuh kayak nasi lemak atau nasi kandar gitu ya. Jadi kalau orang tidak suka nasi Padang, macamnya dia bukan orang Indonesia deh. Rata-rata orang Indonesia tuh pasti suka banget makan nasi Padang. Dan walaupun nasi Padang itu berasal dari Padang, Sumatera Barat, tapi di seluruh Indonesia nasi Padang itu ada. Jadi tidak usah kita jauh-jauh ke Padang, Sumatera Barat ya. Di seluruh Indonesia tuh ada. Di berita yang viral beberapa hari di tanggal 13, kronologinya bagi teman-teman di Indonesia ataupun di Malaysia atau dimanapun. Jadi kejadian itu bermula pada tanggal 13 Mei, 6 pelancong Malaysia tiba di Jakarta melalui penerbangan awal pagi sebelum singgah makan di restoran pagi sore yang populer di kalangan rakyat Malaysia. Memang salah satu template orang Malaysia itu kalau ke Indonesia selain makan di rembulan juga makan nasi Padang, kemudian lepas itu ke Bandung naik bus, itu sudah kayak menjadi menu wajib turis Malaysia yang datang ke Indonesia, which is ke Jakarta ya. Kemudian bilnya itu mencecah 907.500. Wow, hampir 1 juta ya untuk 6 orang makan. Memang nasi Padang pagi sore itu nasi Padang yang di-branding menjadi nasi Padang premium ya. Jadi memang tempatnya itu kayak tempat-tempat ala-ala pejabat gitu. Kamu sudah pernah ke yang Surabaya itu beda kah? Beda cabang. Tapi Beda pemilik. Kan dia keluar ke tapi pecah kongsi antara dua adik beradik itu ya. Kalau yang di Surabaya itu macam kayak pecah kongsi, tapi yang di Jakarta itu yang dimakan si turis Malaysia. Selepas bayaran dibuat, mereka meneruskan perjalanan ke Bandung dengan memakai bus, sudah template. 3 hari berikutnya menjadi isu lah pada tanggal 16 Mei. Itu ketika mau keluar dari hotel di Jakarta, pemandu pelancong atau guide-nya itu memaklumkan wajah mereka didakwa telah ditularkan. Ditularkan itu macam kayak difamous-kan oleh pihak restoran karena kononnya tidak membayar bill. Nasib baik mereka mempunyai bukti transfer pemotongan cut bank yang kemudian diserahkan kepada agen pelancongan yang turut membantu mereka menyelesaikan perkara ini dan membersihkan nama 6 pelancong itu. Akhirnya si restoran itu mengakui salah komunikasi dan meminta maaf. Tapi kejadian ini sudah tular sehingga ke mancanegara. Kayak selesai tapi jadi pengajaran. Mangsa memilih untuk tidak memanjakan isu tersebut selepas permohonan maaf dibuat dan menceritakan pengalaman ini untuk mengingatkan orang ramai agar tidak terlalu cepat membuang resit bayaran. Dan akhirnya warga Malaysia itu memboikot si nasi Padang sederhana nasi Padang pagi sore yang di PIK ya, dan memaklumkan kepada seluruh turis Malaysia untuk tidak makan nasi Padang. Jangan diboikot ya nasi Padang. Sekiranya kalian datang ke Indonesia, which is ke Jakarta atau ke Surabaya, boleh kalian tidak makan nasi Padang di nasi Padang pagi sore, tetapi
masih banyak nasi padang yang lain, misalnya nasi padang sederhana, nasi padang ini Simpang Tete, terus nasi padang Payakumbuh, si pemiliknya Arif Muhammad yang katanya presiden pernah datang, kemudian nasi padang milik Deddy Corbuzier. Banyak brand-brand nasi padang lain selain nasi padang pagi sore. Wajah diviralkan di TikTok. Kamu lihat? Viralkan pagi sorenya apa karyawannya? Kurang pasti ya, kayaknya si pagi sorenya itu juga melewat mungkin unggahan di Instagram di story-nya gitu kan, malu kan, mungkin ada miskomunikasi lah. Anehnya katanya di CCTV itu mereka tidak bayar. Kalau 6 orang 900.000 itu berarti berapa per orang? 150.000, lumayan mahal. Sementara ini tadi saja 2 bungkus ini cuma piro Mel? 49.000 rupiah Tapi saja. kita bertiga yang pagi sore Surabaya 500.000 ya? 500 lebih. Iya, kita 3 orang guys ke pagi sore, tapi yang di Surabaya itu habisnya 500.000, ya hampir sama lah. Dan kalau sekiranya kalian makan di restoran nasi padang, tidak hanya pagi sore atau sederhana atau manapun, itu kan selalunya kalau makan di sana tuh disajikan di plate kecil-kecil ya lauknya itu. Apa yang kalian makan, kiralah kalian ambil 1 plate, itu yang akan dikira, walaupun cuma nasinya 1, tapi pengiraannya berdasarkan lauk yang kalian ambil. Jadi sekiranya dihampar atau dihidang di depan meja kalian tuh banyak banget, sekiranya kalian tidak makan, ya jangan kalian buka plastik wrappingnya. Jadi kalau sekiranya kalian membuka plastik wrappingnya, itu yang akan dikira. Jadi pengiraan makan di nasi padang itu berdasarkan lauk yang kalian ambil, bukan lauk yang disediakan di atas meja. Teman-teman yang sekiranya mau datang ke Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura, jangan takut lagi untuk makan nasi padang. Kalau sekiranya kalian tetap memboikot nasi padang pagi sore, ya silahkan. Tapi masih banyak nasi padang yang lain, masih banyak makanan-makanan yang lain yang masih dapat kalian coba. Makan nasi padang itu syaratnya seperti ini caranya, yang harus dipenyet gini, Me. Nah, si Cimel lauknya pakai tunjang, kikil ya. Kalau aku pakai tambusu. Terus apa lauk-lauk favorit di nasi padang? Ada tunjang, ada kikil, terus ada ayam pop, kemudian ada ayam bakar, rendang, jangan lupa dicobain. Dendeng, terus kamu yang suka kerupuk apa? Jangek. Kerupuk jangek. Jadi kerupuk jangek itu apa Mel jenengnya? Yang disiram kuah itu apa jenengnya? Kerupuk apa? Kerupuk kulit sapi. Terus kemudian telur apa yang kamu suka? Barindo. Telur barindo yang dia seperti ini, besar gitu. Jadi kalian harus coba itu. Sekiranya kamu jadi orang Malaysia, bukan yang terkena isu katanya tidak bayar itu. Sekiranya kamu mau datang ke Jakarta, ke Indonesia, atau ke Surabaya, atau ke Padang, atau kemanapun, dengan adanya isu tular tersebut, kira-kira kamu masih mau tidak makan nasi padang pagi sore? Enggak. Kamu sakit hati nggak? Sakit hati? Walaupun kamu warga Malaysia yang lain, bukan yang isu tular, kamu pasti sakit hati? Iya, pastilah ya. Namanya diburuk-burukkan ya, apalagi menyangkut seluruh warga Malaysia. Dan sebenarnya aku sama Cimel tuh kurang juga suka dengan nasi padang pagi sore ya, Mel. Kita lebih prefer nasi padang apa, Mel? Sederhana. Di Jakarta juga ada. Kalian cobain nasi padang sederhana. Bagi kami, aku sama Cimel tuh nasi padang sederhana is the best ya. Ya kayaknya sederhana Surabaya ini maksudnya dia bukan terus semua sederhana itu satu cabang. Masa sih? Yang di Jakarta bukan? Beda kayak. Soalnya Surabaya pun ada beberapa nasi padang sederhana tapi ya beda. Ya udah kalian cobain nasi padang yang lain. Ya memang karena nasi padang pagi sore itu banyak cawang atau cabangnya, dan dia di branding kayak tempat makannya itu mewah gitu ya. Apa? Ada rambutnya. Maafnya rambutnya panjang. Astaga, nasi padang Simpang Tete nih ada rambut. Gimana nih? Apakah akan diklaim juga? Kamu masih mau lanjut makan? Ini kalau di Brunei, di Malaysia itu sudah nggak mau makan orang. Tapi kamu ikhlas? Nggak tahu. Semoga menjadi gizi buat kamu ya, Nak. Atau mau makan sama punya mama? Ini. Itu nggak dimakan? Terserah. Kasihan. Ini namanya tambusu. Tambusu itu isinya dari
telur sama tahu. Tadi katanya kalau pizza nggak ada tulang. Iya, tapi tetap ada tulang. Ih, macam mana? Boykot juga kita. Ya udah kita boykot juga guys. Orang Indonesia juga boykot nasi Padang. Kulitnya ini bisa Kulit dimakan. nggak- Bukan. Usus nggak sih gue? Kayak usus deh ya. Bisa dimakan. Salah. Bismillah. Nggak bisa, Meh. Bisa, mungkin dimakan. Masa sih? Bismillah. Kami minta nasinya tuh dikit. Ini si Cimel yang nggak mau itu sayur. Jadi sayurnya buat aku. Kamu ambil ini. Nasi Padang itu kayak makanan pemersatu bangsa. Kalau sampai orang luar boykot, ya Allah. Boleh kalian boykot saja itu pagi sore. Dia sudah terlampau kaya tuh pagi sore itu ya. Support nasi Padang yang lainnya, mungkin gerai-gerai kecil yang tak kalah sedapnya, tak kalah enaknya daripada pagi sore ya. Jadi nasi Padang itu sudah kayak kedai nasi lemak ya, di semua tempat ada. Tapi ini bukan khas kayak nasi Padang terlampau gitu, enggak ya, kuahnya itu ya. Ambil. Jadi nasi Padang tuh hampir ke nasi kandar guys. Pedes banget. Masa? Lauk-lauknya maksudku, tapi rasanya beda. Si Cimel ngambil tambusu. Tapi kalau di pagi sore ini nggak ada ya. Besar banget loh. Nanti aku senarakan harganya, punya aku berapa, punya Cimel berapa, karena resepnya di dalam bag ya. Nah, itulah peristiwa yang terjadi kemarin, ramai banget di Threads, sampai kayak banyak orang-orang warga Threads itu, ya udah kita boykot pagi sore gitu ya. Boleh Pak boykot pagi sore, tapi jangan boykot nasi Padang ya. Karena kalau kalian belum makan nasi Padang, rasanya belum ke Indonesia. Seperti kalau kalian belum makan nasi lemak, seperti belum ke Malaysia. Ini gadis nasi lemak nih. Nasi kandar juga. Jangan hanya kesalahan satu nasi Padang, kalian boykot nasi Padang yang lain. Kasihan peniaga nasi Padang yang lain yang nggak tahu apa-apa ya. Tapi emang layak tuh ya pagi sore, karena aku juga nggak seberapa favorite juga sama Cimel itu pagi sore. Walaupun memang dia di branding untuk restoran nasi Padang yang famous, termegah, termewah, dan termahal. Sekarang ada satu julukan lagi, terboikot oleh orang Malaysia. Cabai hijau tuh wajib ada. Ini apa namanya Mel? Pucuk ubi sama satunya gulai nangka. Terus kuahnya tuh dicampur. Aku mau itu dong. Oh iya, kita punya itu, lupa deh. Punya pepes, tapi beli tempat lain. Tadi kan ke tempat nenek belikan pepes. Kamu ada lihat di Threads nggak? Di Instagram nggak yang ikut Master Chef, bukan juara. Terus dia ada buka sushi yang brand terkenal di Bali. Oh, jangan disebut. Nggak boleh. Kan dia review, katanya seluruh food vlogger itu kalau makan nasi Padang itu lepas dimakan terus dimuntahin. Ya karena dia jaga badan katanya gitu. Nggak mungkin food vlogger itu tuh semua gitu. Nggak juga. Contohnya aku makan nggak pernah aku muntahin. Sayang. Sudah enak di mulut, tinggal telan saja, kenapa juga dimuntahin. Kalau nggak berniat untuk mereview, ya jangan makan. Enak. Ini namanya pepes ikan. Pepes, warnanya ini. Warnanya merah. Kalau di nasi Padang ada nggak pepes? Nggak ada ya? Ini masakan Jawa ya? Cuci makan. Boleh makan nasi Padang tapi jangan terlampau sering. Karena apa? Dia high calorie. Pedas. Pedas.
Nasi lagi. Kenapa? Yaudah ambil tambah suku. Nggak mau, udah habis nanti bos. Lihat. Nggak mau. Lihat. Tapi ini nggak bisa dimakan, Mel. Bisa. Masa sih? Plastik. Jangan-jangan plastik, Mel. Ah, itu khusus. Emang Mocin dimakan itu hari? Sekuat apa dia itunya giginya? Lo Mocin mau nggak tuh belikan? Orang tadi tidak makan nasi padang. Ini makan apa? Ini kil. Ini Cimel nggak mau. Ini lemak banget deh. Tunjangnya enakan itu. Sederhana. Apa murah meriah? Baik sederhana. Ada tunjang sederhana guys. Harusnya kita review nasi padang minggu depannya. Iya, kita mau ke Surabaya kan? Kalau jadi. Kalian boleh boikot nasi padang pagi sore, tapi jangan kalian boikot nasi padang yang lain, menyesal nanti. Jangan. Lari si tarik Cik Bulan ya. Kita ambilkan. Ada pusunya. Tapi pusu biasa, bukan pusu mata biru dari Sabah. Kayak kita harus ke Malaysia lagi deh. Lagi musim durian Nusangking. Nasi kerabu, moknap, Mau lemak bakar, terus sekarang kita favorite nasi lemak burung hantu, nasi ayam cimeng. Untuk kasus ini kamu bela siapa, Mel? Bela Malaysia ya? Karena kurang ajar. iya kurang ajar. Dia kenapa tidak dilihat di arah CCTV dulu waktu dia melakukan pembayaran? Katanya di arah CCTV itu sudah dikasih lihat, katanya dia terus lari tidak bayar. Saat pembayaran tuh udah ada CCTV mengarah ke arah kasir apa ya? Kan aneh gitu loh. Kan aja bayar di meja. Iya ya. Tapi untungnya dia tuh bayarnya mungkin pakai QRIS atau card bank gitu. Jadi ada resitnya pun alhamdulillahnya nggak dibuang. Biasanya kalau kita nih makan resit kan terus kita dibuang atau notanya kan. Tapi alhamdulillahnya tuh resitnya tuh masih ada disimpan, pembuktiannya tuh ada, bagus lah. Kok ambil kesempatan seperti itu ya, memviralkan gitu, atau pengen lebih viral ke luar negara gitu kali ya, nasi padang sederhana pagi sore itu. Aneh gitu, macam sebuah sesuatu yang aneh, kayak nggak masuk akal gitu loh. Aku bela kalian Malaysia ya. Ini salah satu kedai roti favorite Holland Bakery, termasyur. Mel, bulu golungnya enak banget, Mel. 109.000. Sifonnya berapa nih ya? Sifon, Mel. Sifon coklat nih enak kayaknya. Ini yang kemarin viral tuh nastarnya. Berapa ya? Nastar Holland Bakery. Tapi kalau sudah nggak hari raya nih nggak viral lagi nih, banyak stok. Nggak tahu. Kau beliin satu. Enak ini. Kue basah jajanan pasar, lihat. Wow. Bugis Mandi. Mel, kamu apa? Namanya Bugis Mandi. Kalau di Malaysia juga ada ini sebenarnya. Tapi namanya tuh kayaknya Putri Mandi ya. Holland Bakery itu memang agak sedikit mahal, tapi berkualitas lah. Oh, ada intinya itu. Kelapa. Hampir kayak ke kue koci atau mendut. Ya, hampir ke kue koci. Terus itunya kayaknya yang putih-putihnya ini macam kayak tepung pelite. Kalau tak masalah itu bukan hidup namanya. Aku tadi kan baru saja dari apa itu namanya, Meh? Holland Bakery. Kok habisnya sedikit? Padahal yang aku beli itu banyak. Ini satu box itu ada
puding buat Juna sakit 2. Terus ada roti mesesnya Cimel. Terus ada bugis mandi tadi. Terus slice toastnya ada 2. Kalian cobain juga Holland Bakery ya. Kalau ke Indonesia ini enak. Terus aku cobain, aku beli ini chiffon coklat. Nah kok habisnya cuma sedikit, ternyata si ininya itu cuma dikira atau dihitung 1 guys. Aku suruh si Cimel itu untuk kasih balik ke kedai kuehnya. Takutnya kasihan juga kan si kasirnya nanti suruh bayarkan yang satunya. Kita tuh nggak boleh makan hak orang ya, walaupun kita tadi sudah bayar, sudah kita simpan ampai-ampai di meja, tapi sampai di rumah ku cek di arah resitnya itu cuma 1. Untungnya aku juga masih simpan resitnya kan. Untuk nasi padangnya tadi, nasi padang si Cimel itu 27. Mahal punyamu Mel, bayar Mel. Terus nasi usus tambusunya itu 22.000. Jadi kalau kita nih bawa balik itu lebih murah jatuhnya daripada kalau kita nih makan di sana, karena pengiraannya yang seperti yang ku bilang. Dia pengiraannya itu bukan per nasi per boxnya tapi per lauknya. Jadi kalau sekarang kalian bawa pulang, misal ya, kalian nasinya 1 tapi lauknya 2, itu akan dikira atau dihitung menjadi 2, seperti 2 porsi. Jadi kalau sekiranya kalian makan nasi padang mungkin di sederhana, mungkin atau pagi sore atau payakum buah atau nasi padang yang lain, itu berdasarkan piring yang kalian buka plastik wrappingnya. Informasi saja buat teman-teman yang akan melancong ke Indonesia ya.